Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita live kembali dalam kajian kitab At-Taqriratus Sadidah yang mana mungkin sekitar 6 bulan yang lalu sudah pernah membahas sampai babul istinja. Nah, kali ini kita akan mulai kembali dari babul ghusli halaman 113 kitab At-Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli bab menerangkan tentang mandi. Ta'riful ghusli lugatan, pengertian mandi menurut bahasa. Kata al-ghusli menurut bahasa itu diambil dari kata ghusala. Ghusala ya kesilu dalam tasrifannya yang berarti as-sayalanu, yaitu mengalirkan. Jadi segala sesuatu yang mengalirkan itu dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan al-ghusl. Ya. Wa syar'an, dan menurut istilah ta'mimu jami'il badani, meratakan seluruh badan, seluruh tubuh, bil ma'i, menggunakan air, biniyatin makhsusotin, dengan niat yang tertentu, biniyatin makhsusotin, dengan niat yang tertentu. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Kalau hanya meratakan doang, maka belum dikatakan sebagai mandi versi syara' atau versi syariat fikih. Jadi bisa dikatakan mandi jika sudah didahului dengan niat. Baik itu niatnya berupa niat mandi wajib, mandi janabah, mandi setelah haid, nifas, ataupun setelah wiladah, ataupun mandi-mandi sunnah. Yang penting sudah didahului dengan niat terlebih dahulu, maka itu sudah dikatakan mandi versi syariat atau mandi versi fikih. Lantas ada perbedaan ketika menyebutkan salah satu kalimat bahasa Arab yang berbeda harokat dalam lafaz al-ghuslu. Al-ghuslu bisa berbunyi al-ghusli, wal-ghusli, dan al-ghisli. Nah, ini adalah al-farqu bainal ghusli wal ghusli wal ghisli. Itu perbedaan antara ghuslu, guslu, dan gisli. Makanya ketika mandi kita bukan nawaitul ghusla, tapi nawaitul ghusla. Terus bukan nawaitul ghisla juga. Karena nanti akan berbeda artinya jika harokatnya berbeda. Sekarang dari yang pertama dulu. Al-ghuslu bid-dhammi. Lafad al-ghuslu dengan cara dibaca dhammah lafad ghinnya. Ta'mimu jami'il badani bil ma'i. Meratakan seluruh tubuh dengan menggunakan air. Kalau kita melafalkan lafadznya al-ghuslu, al-ghusla, ataupun apapun, yang penting huruf ghinnya dibaca harokat dhammah, maka itu berarti mandi yang meratakan air ke seluruh tubuh. Nanti akan berbeda ketika baca al-ghuslunya menggunakan harokat fathah ghinnya. Ini seperti ini ghinnya. Maka nanti mempunyai arti yang ismun li ghasi ba'dil a'dha'i. Nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Jadi kalau hanya membasuhnya cuman tangan doang, cuman kepala doang, atau cuman pundak doang, kaki doang, muka doang, maka kita tidak bisa sebut dengan sebutan al-ghusl, tapi disebutnya dengan sebutan al-ghusl. Ya, disebutnya dengan sebutan al-ghusl. Kalau seluruh tubuh, maka baru al-ghusl.
Ghuslu dan ghuslu. Ghuslu untuk jami'il badan, al-ghuslu untuk ba'dil a'dha'i. Itu perbedaannya. Al-ghuslu untuk seluruh badan dan al-ghuslu untuk sebagian anggota tubuh. Lantas ada yang terakhir yaitu al-ghislu. Al-ghislu itu bil kasri, huruf ghinnya dibaca kasroh. Apa kalau kita mengatakan al-ghislu itu artinya ismun lima yudofu ilal ma'i min sobunin au ghairihi. Nama bagi sesuatu yang dicampurkan dengan air berupa sabun atau selainnya sabun. Kalau kita mengatakan al-ghislu, maka kita akan menemukan perbedaan arti lagi. Perbedaan artinya, al-ghislu itu adalah sesuatu yang dicampurkan dengan air. Misal sabun, sampo, odol, apalagi pokoknya dicampurkan dengan air, maka kita sebutkan dengan sebutan al-ghislu. Nah, makanya ketika mandi, nanti mandi itu eh, niatnya bukan nawaitul ghuslu, tapi nawaitul ghusla. Pakai ghinnya yang dibaca dhammah. Karena kalau ghinnya yang dibacanya fathah, maka berarti mandinya nggak seluruh tubuh yang basah. Tapi kalau ghinnya dibaca dhammah, berarti memang seluruh tubuh yang basah. Nah, ini perbedaannya al-ghuslu dan al-ghuslu. Ahkamul ghusli khamsatun. Beberapa hukum mandi. Hukum mandi itu bisa berubah-berubah tergantung nanti ilatnya yang masuk ke dalam mandi tersebut. Setidaknya ada khamsatun, ada 5 hukum mandi. Ya, hukum mandi yang pertama adalah wajibun. Hukum mandinya menjadi wajib. Karena sebenarnya asal dalam hukum mandi itu adalah mubah. Mandi itu tidak ada tuntutan wajib, tidak ada tuntutan sunnah. Kecuali jika ada sesuatu yang menuntut supaya mandi tersebut dilakukan. Kapan mandi itu bisa berubah hukumnya menjadi wajib? Idza nadharul ghusla al-masnuna. Jika seseorang itu bernazar untuk mandi sunnah. Yang pertama, hukum mandi bisa menjadi wajib salah satu contohnya gara-gara ada orang yang bernazar untuk mandi sunnah. Misal, jika aku lulus kuliah, maka aku akan mandi sebelum sholat Jumat. Nah, mandi sebelum sholat Jumat itu pada dasarnya hukumnya sunnah. Tapi ketika dia bernazar di dalam hatinya, maka hukum niat mandi yang sunnah tadi berubah menjadi wajib karena adanya nazar. Kenapa? Karena nazar itu merubah hukum sunnah menjadi wajib. Nazar itu merubah hukum sunnah menjadi wajib. Wajib. Contohnya selain mandi, ada orang yang bernazar hendak sedekah ke masjid senilai 1 juta rupiah jika dia lulus sekolah. Maka sedekah yang tadinya hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Nah, perlu diketahui bahwa yang berubah eh, hukum dari sunnah ke wajib adalah nazar. Wa fi halatin sittin, dan eh, di dalam beberapa tingkah, di beberapa keadaan yang ada 6, minha khurujul maniyi. Salah satunya adalah keluarnya sperma. Eh, Teman-teman sudah banyak mengetahui juga bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadikan hukum mandi menjadi wajib yang nanti kita akan jelaskan lebih dalam di pasal-pasal berikutnya. Salah satunya yang disebutkan di awal sebagai contoh adalah keluarnya sperma baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua mandubun, mandinya itu disunnahkan.
Seperti apa? Seperti kaguslil jumu'ati wal aidaini. Seperti mandi untuk hari Jumat dan mandi untuk hari raya, 2 hari raya, yaitu mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Itu mandinya hukum awalnya, pertamanya adalah mubah, tapi karena bertemu dengan hari Jumat dan bertemu dengan 2 hari raya, maka hukum mandinya berubah menjadi sunnah. Kemudian hukum mandi yang ketiga, mubahun. Mandinya mubah. Idza kana litabarrudi awit tanadzufi biduni niyatin shalihatin. Jika mandi tersebut niatnya untuk adem-adem supaya menyejukkan badan ketika terik matahari atau ketika suasana gerah, maka mandinya hukumnya mubah. Awit tanadzuf atau mandinya itu berniat untuk membersihkan diri dari kotornya badan. Jadi hukum mandinya mubah, tidak mendapatkan unsur pahala. Kecuali di sininya ada niatin solehatin, ada niat ibadah, niatnya niat baik. Misalnya, memang kita dari sawah badan kotor. Kalau cuma niatnya bebersih dari tanah, lumpur, sisa kita melakukan pekerjaan di sawah, maka hukumnya hanya sekedar mubah, tidak mendapatkan kualitas pahala. Tapi ketika niatnya itu bukan membersihkan eh, kotoran dalam tubuh, tapi niatnya itu supaya bisa beribadah di masjid, supaya wangi ngajinya, supaya wangi silaturahimnya, maka mandi yang tadiannya hukumnya mubah bisa berubah hukumnya menjadi sunnah. Jadi naik derajatnya bisa menjadi sunnah. Ya. Yang jelas supaya mendapatkan kesunahan dalam mandi itu memang enaknya sebaiknya niatnya itu dirubah saja untuk ibadah. Jadi harusnya tabarrud awit tanadzuf rubah niatnya menjadi niat untuk sholat. Mau sholat zuhur sekalian mandi gara-gara gerah, maka harusnya mubah hukumnya bisa naik menjadi mandub, bisa naik menjadi sunnah. Makruhun, hukumnya makruh. Mandi itu awalnya mubah, tapi bisa jadi makruh. Apa contohnya? Al-ghuslu bil ingimasi. Mandi dengan cara nyelam, menyelam. Lisoimi bagi orang yang berpuasa. Lisoimi bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ketika mandinya nyelam di kolam renang, di sungai, di laut, ataupun dimanapun, yang seluruh tubuhnya itu terendam air, maka bagi orang yang berpuasa, hukum mandinya tidak lagi mandub, tidak lagi mubah, tidak lagi wajib. Menjadi hukumnya makruh. Karena bagi orang yang berpuasa itu jika mandi sambil menyelam, maka akan berpotensi masuknya air ke dalam tubuh. Sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Maka di bawah dijelaskan nih, walau kanal ghuslu wajiban, sekalipun mandinya itu mandi wajib. Jadi ada orang sedang berpuasa tapi harus mandi wajib, maka mandinya usahakan jangan bil-in gimas, jangan dengan cara menyelam, karena nanti akan ditambahkan hukumnya menjadi makruh. Ya. Yang kelima, haramun ma'asihati. Hukumnya haram eh, tapi sah. Haram bersama sah. Idza kana bima'in maghsubin. Jika ia menggunakan air yang boleh gosok, boleh mencuri, boleh merampok atau tanpa izin orang lain. Ada orang setelah junub, setelah haid, setelah nifas, hendak mandi, tidak menemukan air, kemudian airnya ia peroleh dari hasil mencuri ataupun menggosok. Maka hukum mandinya secara fikih tetap sah. Tapi permasalahannya ada hukum haramnya di situ. Nah, hukum haram ini tidak merubah kesahan mandi. Mandinya tetap sah.
hanya ada tambahan hukum haram karena airnya boleh mencuri, airnya boleh gosok, airnya boleh merampok. Sama ketika ada seseorang yang sholat menggunakan kain, celana, atau pakaian boleh mencuri. Bagaimana sholatnya? Apakah sholatnya sah? Sah sholatnya. Tapi haramun. Haramun ma'asihah. Atau asihatu ma'a haramin. Sah tapi bersamaan dengan haram. Nah, lantas gimana nanti di akhiratnya? Di akhirat mah tergantung pertimbangan di yaumil mizan nanti. Apakah lebih besar pahala sholatnya atau lebih besar pahala mencurinya. Ma'adami sihati idza kanat haidun biniyati ta'abbudi. Hukumnya haram mandinya dan tidak sah. Siapa yang mandinya haram juga nggak sah. Yaitu idza kanat haidun. Ketika ada orang haid biniyati ta'abbud. Niatnya niat untuk ibadah. Untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan tawaf dan lain sebagainya. Yang harus bersuci dari hadas besar. Maka mandinya haram dan mandinya tidak sah. Nah, loh, terus berarti orang haid tidak boleh mandi? Bukan. Orang haid itu nggak boleh mandi membersihkan hadas besar. Kalau mandinya tabarrud, mandinya tanadzuh biduni niyatin solihatin, tanpa adanya niat untuk ibadah, maka boleh-boleh saja. Ya, jadi bukan berarti orang haid, orang orang nifas ataupun orang yang junub tidak boleh mandi. Boleh. Tapi mandinya orang haid, mandinya orang nifas itu tidak boleh berniat untuk menghilangkan hadas besar selama haid ataupun nifasnya masih berlangsung. Kalau haid dan nifasnya sudah selesai, ya dia harus berniat ini, berniat mandi wajib. Ya. Kalau orang haid ataupun orang nifas niatnya niat mandi membersihkan hadas besar, padahal haid dan nifasnya belum selesai, maka hukumnya haram ma'ada misihah dan tidak sah. Nah, illa mastasna min guslin min guslin nuskin wa'idin wa ghairihima. Kecuali illa mastusnia, kecuali sesuatu yang dikecualikan dari mandi untuk ibadah, misalnya wa'idin, sholat aid, wa ghairihima, dan selain keduanya. Contoh, ada orang dalam keadaan haid ataupun nifas yang belum berhenti nifasnya, belum selesai haidnya, tapi dia berniat bahwa mandi itu untuk hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hendak bertemu dengan keluarga besar. Maka dia mandinya boleh. Akan tetapi mandinya itu tidak masuk ke dalam kategori mandi wajib. Tapi mandinya itu mandi bisa jadi masuknya ke dalam mandi mubah atau sepertinya lebih condong masuk ke dalam mandi mandub, mandi yang disunahkan. Karena salah satunya adalah untuk bertemu dengan orang banyak, untuk menghindari badan bau, agar proses silaturahim, agar proses berkunjung kepada sanak saudara itu lebih enak, tidak ada yang merasa terganggu dengan bau badannya. Jadi intinya secara umum mandi itu bisa terbagi ke dalam 5 hukum: wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Walaupun hukum asalnya mandi adalah mubah. Kalaupun kita lihat dari hukum mandi mandub, hukum mandi yang disunahkan, sebenarnya intinya ketika kita disunahkan mandi itu biasanya ada hal-hal yang berkaitan dengan hablum minan nas, yaitu kaitan dengan manusia secara horizontal. Jadi ketika kita sudah mandi, berarti mengurangi potensi bau badan, dan itu akan mengurangi juga kita menyakiti orang lain secara secara tidak langsung. Itulah kenapa kemudian dalam Al-Quran ataupun dalam beberapa hadis temukan Nabi Muhammad sering sekali melakukan mandi jika hendak bertemu, terutama bertemu dengan
masyarakat yang lebih luas, yang lebih banyak. Oleh karenanya, siapapun kita, agar mandinya itu bernilai ibadah, maka niatkanlah setiap kita mandi itu niatnya niat untuk ibadah. Salah satu ibadah itu bisa jadi silaturahim, bekerja, ataupun berkumpul dengan orang banyak dan lain sebagainya. Itu saja, nanti kita lanjutkan kajian kita Batak Riratus Sajidah pada pasal tentang mandi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi